Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ingkang sepindah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang nomor kalih salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Izin perkenalan nggih. Nami kula Gilang Agrizal. Nggih biasa dipanggil Pak Gilang ngeten nggih. Kula kelahiran Kabupaten Batang. Daerah Pantura nggih. Caket kalian Pekalongan. Semarang nggih ke Ngilen ke barat 80 km mbok menawi. Nggih sakmenika wonten Dukuh Sepat Agung Sari sampun awit tahun 2021. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menika kula nyuwun pangapunten amargi bahasa Jawi kula mboten sae. Kula tiyang Jawi tetapi durhaka niki. Kalih bahasa Jawi mboten sae. Menawi bahasa Inggris malah alhamdulillah ngertos. Nggih, dados pangapunten menika izin menyampaikan mangke nggih barangkali dominasi ngagem bahasa Indonesia nggih. Pangapunten mangke kula mboten begitu lancar menawi monolog panjang nggih, berbicara panjang dalam bahasa Jawa niku kula mboten begitu lancar. Dados niki izin kula ngagem bahasa Indonesia mbok menawi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten pagi hari ini kita akan bersama-sama nggih belajar mengenai agama kita. Karena memang belajar agama, menuntut ilmu itu adalah sebuah amalan ingkang mulia, ingkang memiliki banyak keutamaan. Keutamaan belajar agama dan ilmu agama itu sendiri. Di antara keutamaan ilmu agama dan belajar agama yang perlu kita ketahui agar nanti kita bisa timbul semangat untuk ngaji, untuk belajar agama. Ingkang sepindah yang pertama, karena belajar agama itu adalah jalan yang paling mudah untuk menuju ke surga. Ketika kita seorang muslim ditanya, apa cita-cita kita sebagai seorang muslim? Maka cita-cita yang tertinggi adalah agar kita bisa masuk surga. Karena memang bapak kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam, beliau itu kampung halamannya adalah di surga. Hanya saja karena beliau melakukan kesalahan sehingga beliau diturunkan ke dunia ini. Sehingga kita harus ingat Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kampung halaman kita sebagai seorang yang beriman adalah di surga. Maka cita-cita kita adalah kembali lagi ke surga tersebut. Nah, di antara jalan ingkang paling mudah untuk menuju surga adalah dengan cara belajar ilmu agama. Sebagaimana
Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau mengatakan, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, menempuh perjalanan keluar dari rumahnya untuk belajar agama, sahlahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Ini hadis yang populer yang sudah kita ketahui bersama. Sehingga keluar rumahnya kita kalau dari rumah untuk pergi ngaji, ini adalah di antara jalan-jalan untuk menuju ke surga. Dan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat belajar agama sekarang ini sangat nyaman, nggih. Kita semua bisa duduk dengan nyaman di sini, mendengar juga dengan nyaman, kondisinya aman, damai, sehingga belajar agama ini jalan yang termudah untuk menuju ke surga. Misalkan dibandingkan Bapak Ibu dengan amalan yang lain, karena amalan menuju surga menikah sangat banyak. Ada belajar agama, ada yang lain. Misalkan kita ambil contoh amalan haji. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-hajru mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Jadi haji yang mabrur ini juga balasannya adalah surga. Tapi kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk pergi haji ternyata membutuhkan dana yang besar dan antrian yang sangat lama, susah dibandingkan dengan belajar agama. Sehingga dikatakan oleh para ulama, memang belajar agama itu jalan yang paling mudah untuk menuju kepada surga. Tapi juga bukan berarti bahwasanya kalau kita sudah belajar agama kemudian tidak perlu haji, yang tidak. Haji tetap perlu, hanya saja ini sebagai perbandingan bahwasanya belajar agama itu ternyata jalan yang termudah menuju kepada surga. Ini poin yang pertama yang sepindah. Kemudian yang nomor 2 Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan belajar agama adalah bahwasanya orang yang berilmu, orang yang belajar agama itu adalah di antara tanda Allah menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Jadi di antara tanda Allah menghendaki kebaikan pada seseorang adalah ketika orang tersebut dimudahkan untuk belajar agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Muawiyah, Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Paham agama tentu jalannya adalah dengan cara kita belajar agama. Sehingga belajar agama, kemudian kita bisa paham agama itu, ini adalah di antara tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi tanda kebaikan bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya kendaraan, bukan. Tapi di antara baiknya seseorang, tanda kebaikan seseorang adalah dengan dia dipahamkan agama dengan cara rajin belajar menuntut agama, rajin belajar untuk ngaji. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ingkang nomor berikutnya, nomor 3, bahwasanya di antara keutamaan belajar agama adalah bahwasanya ternyata ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu agama lebih baik daripada harta. Sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al ilmu khairun minal mali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena yang pertama, ketika seseorang itu punya ilmu, maka ilmu itu akan menjaga dia. Dia jadi tahu mana yang haram, mana yang halal.
Ilmu itu akan menjaga orang tersebut. Tetapi harta kebalikannya. Justru malah kita yang harus menjaga harta itu. Kalau kita nggak hati-hati, harta kita akan hilang. Kemudian yang kedua, harta itu kalau diinfakkan, kalau dibelanjakan, kalau dinafkahkan akan habis. Harta kalau kita nafkahkan akan habis. Tetapi kalau ilmu kita nafkahkan dengan cara kita ajarkan, justru malah semakin bertambah. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin ilmu kita semakin dalam, maka di antara caranya adalah kita ajarkan kepada orang lain, kepada keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita. Dengan kita mengajarkan ilmu, nanti ilmu kita akan semakin mendalam. Sebagaimana seorang guru itu, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, guru itu ilmunya semakin lama semakin dalam, semakin kuat karena setiap hari mengajar. Karena ilmu itu kalau tidak digunakan untuk mengajar, malah lama-lama justru akan bisa hilang. Sehingga ilmu itu kebalikan dengan harta. Ilmu menjaga kita, dan ilmu semakin kita nafkahkan, semakin kita infakkan, akan semakin mendalam yang kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih banyak nggih keutamaan ilmu yang lain, tapi kita batas saja karena waktu yang terbatas. Dan kemudian saatnya kita akan mulai masuk kepada pembahasan kita. Tema kita pada hari ini adalah memanfaatkan bulan Ramadan untuk panen pahala. Bagaimana cara kita memanfaatkan bulan yang mulia ini agar kita bisa panen pahala. Karena Ramadan, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan amal soleh. Siang harinya ada puasa, malam harinya ada sholat tarawih, ada baca Al-Quran, ada sedekah, dan berbagai macam amal soleh yang lainnya. Kemudian suasananya juga mendukung. Di mana-mana orang berpuasa, di mana-mana orang sholat tarawih, di mana-mana terdengar bacaan Al-Quran. Suasana untuk beramal soleh sangat mendukung. Sehingga sangatlah rugi Bapak Ibu ketika kita masuk di bulan Ramadan, tetapi kita tidak bisa memaksimalkan amal kita, sehingga pahala yang kita dapatkan sedikit. Sehingga hari ini insya Allah kita akan memberikan tips atau cara bagaimana agar kita bisa memaksimalkan Ramadan kita, agar nanti kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insya Allah akan ada 4 amalan yang akan kita maksimalkan agar 4 amal tersebut bisa memanen pahala yang banyak. Insya Allah kita akan bahas 4-4-nya, tapi kalau tidak cukup kita bahas separuhnya saja. 2 di antara 4. Yang pertama adalah sholat, amal soleh yang bernama sholat. Kemudian yang kedua nanti adalah puasa. Kemudian yang ketiga adalah baca Al-Quran, dan yang keempat adalah sedekah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai amalan yang pertama, yaitu amalan sholat. Tetapi sebelumnya barangkali kita balik saja. Kita mulai dari puasa terlebih dahulu, karena Ramadan ini adalah bulan yang diperintahkan kita untuk berpuasa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai bagaimana cara kita agar puasa kita bisa maksimal dan menghasilkan pahala yang banyak, ada baiknya kita sebentar membahas tentang sedikit fikih tentang puasa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, puasa itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya adalah saum atau siam. Saum atau siam. Apa makna puasa? Apa arti puasa Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah? Puasa bermakna al-imsak. Al-imsak yaitu menahan. Jadi puasa itu artinya menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari,
dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi niatnya adalah niat untuk ibadah, ta'abud lillah. Bukan karena nggak punya makanan, bukan karena ikut-ikutan, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbit fajar, yaitu sholat subuh, masuk sholat subuh, sampai tenggelam matahari, yaitu masuk sholat maghrib, dengan niat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian juga puasa merupakan rukun Islam yang kedua, yang keempat atau yang kelima. Yang keempat atau yang kelima. Kalau dalam hadis Ibnu Umar itu yang kelima. Kalau dalam hadis bapaknya Umar bin Khattab itu yang keempat. Intinya puasa termasuk rukun Islam, sehingga hukumnya wajib untuk kita tunaikan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapa saja yang terkena kewajiban berpuasa? Siapa yang wajib berpuasa? Maka yang pertama yang wajib berpuasa adalah dia seorang muslim. Seorang muslim terkena kewajiban berpuasa. Artinya non muslim tidak diperintahkan untuk berpuasa atau tidak terkena kewajiban berpuasa bagi mereka non muslim. Tetapi nanti mereka di akhirat akan diberikan hukuman karena mereka tidak beragama Islam, dan juga hukuman karena mereka tidak berpuasa. Artinya kalau ada non muslim berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang wajib berpuasa adalah seorang muslim. Dia harus muslim dulu yang pertama. Yang kedua, dia berakal. Berakal artinya lawan dari apa yang berakal itu? Lawan dari gila, nggih. Jadi orang dengan gangguan kejiwaan mereka tidak wajib berpuasa. Orang yang berakal dia harus puasa. Kemudian yang ketiga adalah dia sudah mencapai usia balik. Balik itu dewasa, Bapak Ibu. Balik usia dewasa. Makanya anak-anak tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia belajar puasa maka ini sangat bagus dan pahala untuk orang tuanya karena mengajarkan kebaikan. Balik dewasa itu bagaimana tanda-tandanya? Ada beberapa tanda Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kalau dilihat dari segi usia, maka balik itu dimulai dari usia 15 tahun. 15 tahun. Tapi ini hitungan Komariah nggih. Hitungan Komariah, kalender Hijriyah. Karena kan Nabi kita diutus dengan menggunakan kalender Komariah, bukan kalender Masehi. Kalender Komariahnya dia genap berusia 15 tahun. Atau kalau laki-laki maka dia sudah mengalami mimpi basah. Ini diantara tanda-tanda balik. Atau kalau perempuan maka dia sudah mengalami menstruasi. Jadi kalau putra-putri kita sudah 15 tahun atau sudah mimpi basah atau sudah menstruasi, maka anak-anak kita ini sudah wajib untuk berpuasa karena sudah balik. Kemudian yang keempat, yang wajib berpuasa adalah dia mukim. Mukim artinya tinggal di sebuah tempat. Lawan dari mukim adalah safar, bepergian. Sehingga kalau Bapak Ibu sedang bepergian jauh ke Jakarta atau ke Surabaya atau sedang umroh misalkan, maka boleh tidak berpuasa, tetapi wajib untuk mengqadha, menggantinya di hari yang lain. Jadi kalau mukim maka dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, sehat. Sehat sehingga mampu untuk berpuasa. Sehingga orang sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib untuk mengqadha di hari yang lain ketika dia sudah sehat. Kemudian yang ketujuh, yang wajib puasa adalah dia terbebas dari penghalang-penghalang puasa. Ini terutama untuk ibu-ibu, untuk perempuan, yaitu
haid dan nifas. Jadi ibu-ibu kalau sedang haid dan nifas maka tidak boleh puasa. Tapi kalau bebas dari keduanya, tidak haid, tidak nifas, maka ibu-ibu wajib untuk berpuasa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Karena tadi kan pengertian puasa adalah menahan diri dari pembatal puasa, mulai dari waktu subuh hingga waktu maghrib dengan niat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa saja pembatal puasa itu? Maka pembatal puasa yang disepakati adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan minum di siang hari bulan puasa dengan sengaja, maka ini bisa membatalkan puasa. Artinya Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang makan minum tidak sengaja dan mungkin saja terjadi, maka puasanya tetap sah, dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Yang batal ketika dengan sengaja, maka ini batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah berhubungan suami istri di siang hari. Bagi mereka yang wajib puasa, ternyata berhubungan suami istri di siang hari, maka puasanya batal dan bahkan mendapatkan denda. Jadi dia harus mengganti di lain hari karena batal. Yang kedua mendapatkan denda. Kalau makan minum sengaja Bapak Ibu tidak mendapatkan denda, hanya mengganti saja di hari yang lain, tetapi dia berdosa besar. Tapi yang kedua ini, kalau dia berhubungan suami istri, selain mengganti di hari yang lain, dia juga mendapatkan denda, harus membayar denda. Dendanya ada 3 urutan. Yang pertama, membebaskan budak. Nah, ternyata di zaman kita sekarang ini tidak ada budak. Maka yang kedua, urutan kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah, nggih. Yang dilanggar cuma sehari, dendanya 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut artinya kalau dia berpuasa sudah 10 hari, kemudian hari yang ke-11 dia batal, maka wajib mengulang lagi dari hari yang pertama sampai 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari berturut-turut. 30 hari aja itu kebobolan ya. Apalagi 60 hari. Makanya betul-betul peringatan yang sangat keras. Dendanya tidak main-main. Yang ketiga, kalau dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin dia undang, kemudian diberikan makan sebagaimana yang dia makan sehari-hari. Memberikan makan 60 orang miskin. Ini denda untuk pembatal puasa yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembatal yang berikutnya adalah ini untuk laki-laki ya, yaitu mengeluarkan, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Jadi selain berhubungan suami istri, kalau mengeluarkan mani dengan sengaja batal puasanya, tapi tidak ada denda. Yang ada denda hanya berhubungan suami istri. Bagaimana kalau bermimpi basah? Mimpi basah ini tentu di luar kehendak kita, maka mimpi basah tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah mengeluarkannya dengan sengaja. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Misalkan seperti donor darah atau berbekam. Berbekam, donor darah ini bisa membatalkan puasa karena mengurangi daya tahan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah muntah dengan sengaja. Sengaja kita memuntahkan isi perut kita, ya mungkin dengan memasukkan jari ke mulut atau yang lainnya, sengaja agar muntah, kemudian dia muntah, maka puasanya batal. Sehingga kalau muntah tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Kemudian yang keenam, ini untuk ibu-ibu, adalah haid dan nifas. Ibu-ibu pagi hari sudah sahur, zuhur masih aman, asar masih aman, maghrib kurang 1 menit haid, maka puasanya batal walaupun kurang 1 menit, karena puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, sehingga harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang terakhir adalah yang semakna dengan makan dan minum.
yang semakna dengan makan dan minum. Misalkan seperti suntikan makanan untuk orang sakit atau infus, infus yang makanan ini semakna dengan makan dan minum, maka membatalkan puasa. Termasuk juga rokok, karena para ulama mengatakan rokok termasuk mengkonsumsi sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita walaupun yang dimasukkan asap. Ini termasuk dikategorikan sebagai menyerupai makan dan minum, sehingga merokok membatalkan puasa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mulai masuk Bapak Ibu, bagaimana agar puasa kita bisa meraih pahala yang maksimal. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau meriwayatkan bahwasanya setiap amal anak Adam itu akan yudhoaf, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Inilah bentuk kemurahan Allah taala. Ketika seseorang beramal dengan satu amalan, maka pahalanya dilipatkan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Illas sauma, kata Nabi, atau kata Allah dalam diskusi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah taala dalam hadis qudsi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pahala puasa itu tidak terbatas, lebih dari 700 kali lipat. Kenapa? Para ulama mengatakan karena puasa itu seseorang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya karena Allah Ta'ala. Padahal makan minum perkara yang halal, tetapi ditinggalkan karena Allah Ta'ala, sehingga pahalanya pun terserah kepada Allah. Artinya melebihi 700 kali lipat. Misalkan sholat jamaah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih baik, 27 derajat. Puasa lebih dari itu, sehingga secara asal puasa itu pahalanya sudah sangat besar. Kemudian bagaimana cara kita agar lebih memaksimalkan lagi? Maka cara kita agar lebih maksimal lagi pahalanya adalah dengan cara kita meninggalkan perilaku dan akhlak yang buruk selama kita berpuasa. Karena ternyata Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tidak hanya meninggalkan hubungan suami istri, tetapi ternyata puasa juga dituntut untuk menahan diri dari akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, hadduhu, dia mendapatkan puasanya kecuali hanya alju wal atos, hanya lapar dan dahaga. Artinya puasanya sah, tetapi pahalanya minimal atau bahkan tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena tidak meninggalkan akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Sehingga ketika kita ingin pahala puasa kita maksimal, maka selain menahan makan dan minum tadi, kita juga harus menahan diri dari akhlak yang tercela. Di antaranya adalah azur. Azur ini akhlak tercela yang harus kita tinggalkan ketika kita berpuasa. Apa itu azur? Azur adalah berkata dusta. Ya, kita harus bisa menjaga lisan kita Bapak Ibu ketika kita berpuasa. Jangan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan perkataan dusta. Jangan sampai kita lapar haus seharian, ternyata sia-sia belaka karena sepanjang hari kita mengucapkan azur, berkata dusta. Hindari berbohong ketika berpuasa agar pahala kita maksimal. Yang kedua adalah lagwu.
Lahu itu adalah berkata yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada artinya. Sehingga orang yang berpuasa itu dituntut untuk memaksimalkan waktunya untuk perbuatan yang baik. Jangan sampai kita seharian sia-sia. Karena kalau kita habiskan untuk perkara yang sia-sia, maka puasa kita akan tidak maksimal pahalanya. Kita harus meninggalkan al-laghu, perkataan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah rofat. Rofat itu perkataan jorok, perkataan yang cenderung cenderung mesum, perkataan jorok. Kita hindari ketika berpuasa, kita berkata jorok, berkata yang baik, karena berkata jorok bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat adalah melakukan kemaksiatan. Ini juga perkara yang harus kita hindari. Jangan sampai kita berpuasa lapar dahaga tetapi menjadi sia-sia gara-gara kita melakukan kemaksiatan. Apa misalkan banyak menyakiti tetangga kita, menyakiti orang tua kita, mengambil haknya orang lain, dan yang lain sebagainya, melakukan kemaksiatan, eman-eman. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga harus menahan dari akhlak-akhlak yang tercela dan menahan diri dari perbuatan maksiat. Sehingga harapannya nanti pahala kita maksimal lebih dari 700 kali lipat. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada amalan yang kedua setelah puasa adalah sholat. Bagaimana cara kita agar sholat kita bisa maksimal pahalanya? Karena sholat Bapak Ibu merupakan amal sholih yang agung, yang penting. Sholat adalah pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Pembeda seorang muslim dengan non-muslim adalah sholat. Sehingga seorang muslim wajib menegakkan sholat. Kemudian yang kedua, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Bahkan perintah sholat ini didapatkan langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, menandakan agungnya amalan sholat. Kemudian yang berikutnya, sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Ketika sholat seorang hamba itu baik, maka akan baik amal yang lain. Demikian pula sebaliknya, ketika sholat seorang hamba itu tidak baik, maka akan merembet kepada amalan yang lainnya. Sholat amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, bagaimana cara kita memaksimalkan sholat kita? Maka yang pertama kita mulai dari panggilan sholat, yaitu adzan. Panggilan sholat yaitu adzan. Adzan ini perkara yang sering kita dengarkan Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang sering kita remehkan. Bagaimana cara kita agar bisa maksimal ketika mendengarkan adzan? Maka datang riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ini, beliau mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu mereka mendahului kami dalam hal pahala. Ternyata beliau sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengadu iri kepada para muadzin karena muadzin mendapatkan pahala yang banyak. Di antaranya Bapak Ibu adalah muadzin itu sejauh suara adanya terdengar, maka sejauh itu pula benda-benda yang ada di sekitarnya akan bersaksi di hari kiamat. Kemudian muadzin ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, mereka akan bangkit dengan keadaan leher yang panjang. Ini sebagai bentuk kemuliaan dan berbagai macam keutamaan yang lainnya seorang muadzin, sehingga sahabat Abdullah bin Amr ini beliau merasa iri dengan muadzin. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW?
Maka beliau mengatakan, kul kama yakulun, katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Sehingga Bapak Ibu ketika kita mendengar adzan, itu cara yang terbaik adalah kita menirukan bacaan si muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita ikuti Allahu Akbar sampai selesai. Kecuali pada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah sampai selesai. Kemudian fa idan tahaita, ketika sudah selesai, fasal kata Nabi, maka berdoalah, tuqah, niscaya akan diijabahi. Jadi cara kita memaksimalkan adzan agar pahala kita bisa setara dengan muadzin adalah kita mengikuti bacaan muadzin sampai selesai. Kemudian kita selesai, kita berdoa, niscaya akan diijabahi. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mencari waktu yang mustajab untuk berdoa, maka diantaranya adalah setelah adzan, dengan sebelumnya kita mengikuti bacaan muadzin. Sehingga Bapak Ibu ketika kita mendengar adzan, sedangkan kita sedang ngobrol, maka hentikan obrolan. Kita dengarkan, kita tirukan. Atau kita sedang rapat, hentikan rapat sementara, kita dengarkan adzan, kita tirukan adzan. Setelah itu berdoa, maka niscaya akan dikabulkan. Ini cara yang pertama untuk memaksimalkan sholat kita adalah dengan cara kita menjawab adzan. Kemudian yang kedua, cara kita untuk memaksimalkan pahala sholat adalah dengan cara kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Karena Rasulullah mengatakan, sholatul jamaahati, sholat jamaah itu afdolu min sholati fardhi, lebih afdol dari sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Sehingga Bapak Ibu ketika kita ingin sholat 5 waktu kita maksimal, ya monggo datang ke masjid. Tunaikan sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat lebih baik daripada kita sholat sendirian di rumah. Ini terutama untuk laki-laki, untuk bapak-bapak. Disunnahkan atau sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk sholat jamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa memaksimalkan pahala sholat kita adalah dengan cara kita berusaha untuk berada di shaf yang paling depan. Kita dengar adzan, kita ikuti muadzin, setelah itu kita berdoa, kemudian kita segera ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian kita berusaha mencari shaf yang terdepan, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna ala suhufil awal, mereka bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf paling depan. Sehingga di antara keutamaan shaf terdepan itu adalah mendapatkan solawatnya malaikat dan juga mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain, ketika seseorang itu mengetahui betapa besarnya pahala di shaf yang pertama, kalau tidak bisa mendapatkan kecuali dengan undian, niscaya mereka akan melakukan undian sampai diundi siapa yang berhak mendapatkan shaf pertama. Ketika semuanya berebut ingin mendapatkan shaf yang paling depan, harus diundi, maka mereka rela ikut undian karena fadilah yang besar dari shaf pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, oh ya, sebelumnya shaf terdepan ini terutama untuk laki-laki, untuk laki-laki. Karena untuk perempuan maka kebalikannya, shaf yang terbaik adalah yang di belakang. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, cara berikutnya agar sholat kita maksimal, selain berusaha mencari shaf yang terdepan, adalah dengan cara kita berusaha agar tidak terluput dari
takbiratul ihramnya imam. Jadi kita datang ke masjid, kita usahakan imam belum melakukan takbiratul ihram, alias kita mendapati takbiratul ihramnya imam. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, takbir permulaan ketika imam mengatakan Allahu Akbar yang pertama kali untuk memulai sholat. Usahakan kita tidak luput bisa takbiratul ihram bersama imam, karena ada keutamaan Bapak Ibu bagi orang-orang yang mereka mampu mengikuti takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik ketika beliau meriwayatkan, man shallalillahi, barang siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah. Barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, sholat jamaah, yudriku, tidak tertinggal takbiratul ula, takbiratul ihram imam, maka kutibalahu, akan dicatat baginya baro'atani, 2 kebebasan. Dia akan diberikan 2 kebebasan bagi orang-orang yang bisa mengikuti takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut, akan mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama adalah baro'atun minan nar, bebas dari api neraka, dan yang kedua adalah baro'atun minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Ini faidah dari seseorang yang dia selama 40 hari berturut-turut tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ini ketika mendengar panggilan adzan harus semangat dijawab adzannya, berdoa setelahnya, kemudian segera ke masjid, cari shaf yang terdepan, dan jangan sampai tertinggal takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai kita apalagi di bulan puasa mendengar adzan itu males-malesan, eman-eman. Pahala yang harusnya bisa maksimal, nanti kita tidak maksimal mendapatkannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara cara yang lain untuk kita bisa memaksimalkan pahala sholat adalah dengan cara kita mengikuti sholat tarawih, sholat sunnah tarawih di malam hari bersama imam hingga imam selesai. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah atau hadis dari Abu Dzar ketika beliau meriwayatkan, innahu man qoma, sesungguhnya barang siapa yang dia sholat tarawih ma'al imami, bersama dengan imam di masjid, hatta yansorifa, sampai selesai sholatnya, kutibalahu, maka akan dicatat baginya qiyamu lailatan, sholat semalam suntuk. Bapak Ibu pernah belum sholat semalam suntuk? Dari isya sampai subuh belum pernah, nggih? Tapi kalau ingin mendapatkan pahalanya, ada caranya Bapak Ibu. Dengan cara kita sholat tarawih bersama imam hingga imamnya selesai, maka akan dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk, hanya sholat tarawih bersama imam. Pahalanya luar biasa, sholat semalam suntuk. Sehingga ini Bapak Ibu juga memberikan pengertian kepada kita bahwasanya kita itu hendaknya mengikuti imam sampai selesai. Apalagi ketika sholat tarawih, di mana sholat tarawih itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan 11, ada yang 23, ada yang 30, ada yang lebih dari itu. Dan insya Allah pendapat yang terkuat itu sholat tarawih tidak ada batasannya. Yang mau 11 nih monggo, bagus, mencontoh Rasulullah. Yang mau 23 ini sunnahnya Umar bin Khattab, monggo. Maka misalkan kita Bapak Ibu, kita berpegang pada pendapat yang 11 rakaat tarawih. Kemudian kita sholat tarawih bersama imam yang imamnya 23. Maka yang terbaik adalah kita mengikuti imam sampai selesai. Agar apa? Agar mendapatkan keutamaan
sholat bersama imam sehingga mendapatkan fadilah sholat semalam suntuk. Jangan sampai kita memisahkan diri kemudian pulang ke rumah iman-iman, walaupun boleh, tapi iman-iman. Karena dalam perkara fikih ini kita harus toleransi. Apalagi masalah sholat tarawih ini tidak ada batasan. Sehingga misalkan kita berpegang kepada yang 11 rakaat, ternyata imamnya 23, maka yang terbaik kita ikuti imam hingga selesai. Yang pertama untuk menjaga persatuan, yang kedua untuk mendapatkan fadilah agar mendapatkan pahala semalam suntuk. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari sholat kita, agar sholat kita bisa maksimal adalah dengan cara kita melaksanakan sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk. Apa itu sholat sunnah syuruk? Sholat sunnah syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu, yaitu matahari terbit kira-kira sudah meninggi setinggi tombak. Kalau menurut mazhab Syafi'i, maka diperkirakan 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit misalkan jam setengah 6, maka kita tunggu 15 menit setelahnya. 6.45 kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah syuruk. Atau hitungan gampangnya adalah 1,5 jam setelah sholat subuh. Hitungan gampangnya. Sehingga misalkan sholat subuhnya masuk jam 4.30 misalkan. Sholat subuhnya jam 4.30, maka sholat syuruk dilaksanakan 1,5 jam setelahnya. Berarti jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Apa fadilah dari sholat syuruk ini? Maka dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau meriwayatkan, man sholal godata, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, berjamaah di masjid, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkuru waha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'as syamsu, sampai terbit matahari, thumma sholat rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu, maka baginya ka'ajri hajjatin, mendapatkan pahala haji, wa umrotin, dan umroh, tamatan. Kata Nabi SAW. Hadis dari Imam Tirmidzi, dan ini hadis yang hasan. Sehingga tata cara sholat syuruk Bapak Ibu adalah dengan kita sholat subuh di masjid berjamaah. Kemudian setelah saya sholat subuh, kita duduk di tempat kita, berzikir, zikir setelah sholat, kemudian dilanjut zikir pagi. Selesai itu misalnya kita lanjut zikir yang lain, atau kita baca Quran, atau kita membaca buku-buku Islam sampai terbit matahari. Yaitu hitungannya 90 menit setelah sholat subuh. Kemudian kita berdiri, bangkit, sholat 2 rakaat. Nah, inilah sholat syuruk. Sholat 2 rakaat ketika matahari sudah terbit setinggi tombak. Maka akan mendapatkan pahala senilai pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini betapa menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setiap orang itu berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Tidak hanya orang kaya yang bisa pergi haji. Ternyata kita yang belum punya uang pun kita bisa mendapatkan pahala haji dengan cara sholat syuruk. Ini menandakan luar biasanya syariat agama kita. Ternyata semua orang Islam ini berkesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mau dia orang kaya dengan hajinya, atau dia orang yang tidak kaya dengan sholat syuruknya, semua berkesempatan mendapatkan pahala yang senilai. Tapi Bapak Ibu bukan berarti kalau orang sudah sholat syuruk kemudian tidak perlu haji, tidak begitu, ya. Ini hanya dari segi keutamaan saja. Dari segi keutamaan bagi orang-orang yang belum mampu haji dan pingin pahala haji, maka silahkan mengerjakan sholat syuruk, sholat 2 rakaat 90 menit setelah sholat subuh, nanti pahalanya senilai haji dan umroh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampun jam 7 niki pripun?
Setengah menit ya? Setengah menit. Mau sampun puasa, maksimalkan puasa dengan tidak atau dengan meninggalkan akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua tadi memaksimalkan sholat kita dengan cara menjawab adzan, kemudian sholat 5 waktu di masjid, kemudian mencari shaf yang pertama, kemudian tidak tertinggal dari takbiratul ihramnya imam, kemudian kita melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat tarawih bersama imam hingga selesai, kemudian sholat syuruk. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita bisa memaksimalkan pahala kita, panen pahala kita dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan identik dengan Al-Quran. Maka kita isi Ramadan kita dengan banyak tilawah Al-Quran, karena baca Al-Quran Bapak Ibu ini memiliki pahala yang banyak. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillahi, dari kitabnya Allah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hasanatun, satu kebaikan, di mana satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, itu satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Makanya alif, lam, mim itu bernilai 30 kebaikan. Karena alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 kali 10, 30 kebaikan. Sehingga mari di bulan Ramadan ini kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai bulan Ramadan terlewat dan kita malas membaca Al-Quran. Semampu kita Bapak Ibu. Kalau bisa kita target, bagus. 1 bulan selesai 30 juz misalkan, itu bagus. Kalaupun tidak bisa kita target, ya semampu kita. Jangan sampai Ramadan lewat kita tidak membaca Al-Quran. Entah 1 hari 1 lembar misalkan, atau setengah lembar, atau setengah halaman. Yang penting jangan sampai hari berlalu di bulan Ramadan ini dan kita tidak membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran pun waktunya ini bebas Ibu, tergantung diri kita masing-masing mana waktu yang longgar. Kita pilih waktu yang longgar dan waktu yang tidak ada gangguan. Misalkan Bapak Ibu bisa memilih waktu misalkan pada asar. Pada asar longgar, silahkan pada asar baca Al-Quran, walaupun hanya 1 halaman, setengah halaman. Atau bagi yang longgar ketika pada maghrib setelah buka longgar, silahkan baca Al-Quran. Atau malam hari ketika mau tidur, longgarnya malam, silahkan malam baca Al-Quran. Atau ketika waktu sahur, ketika sahur longgar, silahkan waktu sahur dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Atau setelah subuh sampai menunggu waktu sholat syuruk, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Atau ketika dalam perjalanan, kita misalnya kerja naik bis, Bapak Ibu naik bis, daripada kita bengong di bis, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Bapak tidak usah malu, baca Al-Qurannya di dalam perjalanan. Atau kalau kita punya hafalan, alhamdulillah, kita baca ketika kita naik motor, misalnya kita baca hafalan kita, tidak apa-apa, walaupun hanya surat-surat pendek yang kita baca. Atau ketika waktu longgar Bapak Ibu yang misalkan berdagang sambil menunggu tokonya, sambil nunggu dagangannya, silakan digunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Atau ketika kita ngantri, misalkan ngantri kita membayar di bank misalkan, sambil ngantri kita baca Al-Quran, kita maksimalkan waktu kita untuk membaca Al-Quran sehingga mendapat fadilah 1 hurufnya adalah 10 kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktu sudah sangat menunjukkan waktu yang lebih, jam 7 lebih, sehingga barangkali ini yang bisa kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat
memberikan kepada kita rizki yang luas, memberikan kepada kita amalan yang diterima, memberikan kepada kita putra-putri yang soleh dan solihat, dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sampun Bapak Gilang yang sampun paring tausiah, mugi-mugi manfaati lan beri semangat dumateng kita nindakaken saum siang paling bulan Ramadan menika. Bapak Ibu pengawasan akad pagi lajengipun laporan keuangan dumateng bendahara kasumanggaken. Saldo lalu 2.083.000, infak hari ini 1.127.000, dikeluarkan 300, saldo sekarang 2.910.000. Matur suwun.